Gue sering banget nemuin orang-orang yang nanya gitu. Pas 1% lagi ngadain live atau komen di video YouTube yang nanya semacam kayak gini. Bang, sebenarnya overthinking tuh ada yang baik atau positif gak sih? Atau, Kak, overthinking tuh bukannya bagus ya? Karena kita mengantisipasi berbagai hal. Well, sebenarnya pertanyaan itu ya mungkin bisa dibilang make sense. Karena ya balik lagi sebenarnya baik atau enggaknya overthinking, ya itu nggak pernah diajarin kan di sekolah gitu. Apalagi kalau kita ngerasa pas kita mikir gitu ya, dan diikuti oleh rasa cemas, itu adalah hal yang normal. Padahal, apakah beneran normal? Nah, dari situ sebenarnya gue kepikiran untuk nyoba nyusun video ini. Karena gini, bedanya overthinking dan konsep lainnya, misalnya critical thinking gitu ya, atau misalnya prospective thinking dan lain sebagainya, itu tuh orang-orang pada nggak tahu gitu. Dan secara garis besar, dua-duanya mirip, karena ya sebenarnya ya ngomongin tentang berpikir gitu kan. Tapi sebenarnya, kedua hal ini tuh beda banget. Jadi, kalau lo mau tahu bedanya kayak gimana, lo tonton satu video sebelum tidur ini sampai habis. Karena selain gue bakal ngejelasin bedanya apa, gue juga bakal ngasih tahu gimana caranya supaya lo bisa mengatasi overthinking lo dengan critical thinking. Di akhir video juga gue bakal ngasih kode promo yang bisa lo pakai buat layanan 1%. Oke? Sebelum mulai soal bedanya overthinking dan critical thinking, mungkin gue jelasin dulu ya definisi thinking atau berpikir itu apa. Nah, kalau dari terjemahan Kamus Merriam-Webster, berpikir itu atau thinking itu diartikan sebagai sebuah proses mental, tindakan dan kemampuan buat ngasilin pikiran. Pada dasarnya manusia tuh bisa mikir tentang segala hal. Bisa tentang orang, benda, tempat, gebetan, atau apapun gitu. Bahkan kadang pikiran lo tuh bisa muncul aja gitu tanpa alasan. Misalnya pas lo lagi nyetir motor gitu ya, dan lain sebagainya. Dan pikiran lo juga bisa muncul karena ada stimulusnya gitu, bahkan sekecil apapun. Misalnya, pas lo lagi di kelas, bukannya lo mikirin mungkin apa yang lagi diomongin sama guru atau dosen, lo malah mikirin ntar siang makan apa gitu ya. Nah, itu contohnya. Nah, yang ngebedain antara berpikir biasa, overthinking dan critical thinking, itu biasanya lo ngelakuin ini secara sadar atau enggak. Dan lo tahu atau enggak stimulusnya tuh apa. Kalau misalnya critical thinking, ya lo bisa sadar gitu kalau lo lagi nyoba untuk mencari suatu informasi baru. Dan gimana misalnya lo bisa mengolah informasi itu ke, let's say, sebuah tulisan. Nah, kalau misalnya lo overthinking, lo juga biasanya akan ngeh dan sadar kalau lo lagi panik dan cemas. Tapi kadang, ya memang lo nggak tahu apa yang menyebabkannya itu ya, menyebabkan overthinking itu sampai lo cemas gitu. Sama-sama mikir tapi ya beda aja gitu. Nah, kita bakal coba bahas keduanya. Kalau misalnya critical thinking gitu ya, itu tuh sering disebut sebagai kemampuan berpikir, pakai rasionalisasi dan bukti buat evaluasi sesuatu. Ya kasarnya kita didorong buat mikir ya, serasional mungkin tentang sesuatu sebelum ngambil keputusan atau bertindak. Beda ceritanya kalau overthinking. Kalau overthinking, lo cenderung buat terobsesi untuk mikirin sesuatu terus-terusan. Dan seringkali memang nggak rasional. Kalau misalnya critical thinking itu harus rasional, kalau overthinking biasanya memang ya nggak rasional gitu. Dan seringkali ngomongin tentang tindakan kita sendiri. Yang kita mungkin mikir bakal gagal, yang kita mungkin pikir bakal terjadi gitu, meskipun belum tentu. Nah, ketika lo overthinking, biasanya ada situasi yang lo puter terus di kepala lo yang seakan-akan akan terjadi, atau seakan-akan berusaha lo pahami. Gua ngomong seakan-akan dalam tanda kutip ya, karena kadang ini, ya lo cuma mikir aja gitu, tapi nggak berusaha buat memahami pikiran lo, dan mungkin pikiran itu juga nggak bakal terjadi gitu. Nah, jadi bedanya gimana? Ya sama-sama mikir ya. Tapi kalau yang critical thinking itu mikirnya rasional, mencari-cari bukti gitu ya. Sementara kalau misalnya yang overthinking biasanya nggak rasional gitu. Karena susah untuk dicari buktinya, dan ya biasanya lo mikirin tentang perilaku lo atau tindakan lo yang negatif gitu. Dan biasanya kalau overthinking ya bakal bikin stres dan cemas, yang sebenarnya biasanya nggak ada hasil akhirnya. Bahkan overthinking ini malah cenderung destruktif kalau lo lakuin terus-terusan. Nggak jarang, ini juga bahkan malah ngehambat lo dan bikin lo nggak maju-maju gitu. Contohnya bikin emosi kita jadi negatif, bikin kita jadi malas-malesan, dan bisa nurunin kepercayaan diri kita. Kita jadi insecure gitu. Nah, sebenarnya udah banyak banget ya video soal overthinking yang udah gue dan 1% bahas. Dan lo sebenarnya bisa cek video 1% sebelumnya untuk tahu yang ngomongin soal overthinking gitu. Kayak hal apa yang perlu kita kontrol dan berbagai pertanyaan lainnya. Nah, sekarang gue mau ngebahas nih cara biar kita bisa make si critical thinking ini. Yang tadi sebenarnya beda kan ya sama overthinking, buat apa? Buat menghilangkan dan menyelesaikan overthinking kita. Sebenarnya memang nggak bisa hilang dalam tanda kutip ya.
Tapi kayak gue bakal coba gimana caranya ya supaya pikiran lo bisa nyelesain masalah ini. Dan ngasilin solusi, bukan cuma bikin cemas atau negatif doang. Critical thinking ini sebenarnya suatu kemampuan gitu ya. Dan seperti kemampuan pada umumnya, ini bisa dilatih. Dan kalau misalnya ini udah dilatih, ini bisa juga kepake, entah itu di sekolah, kuliah, atau kerja. Nah, di sini, gue bakal ngenalin lo sama sebuah teknik yang namanya adalah Socratic Questioning. Nah, ini juga sesuai judulnya ya. Gue bakal ngebahas soal gimana teknik Socrates, salah satu filsuf terkenal, yang memang gimana caranya lo diajak nih buat mempertanyakan pikiran lo sendiri. Supaya apa? Supaya lo bisa mengatasi overthinking. Dan berbeda dengan overthinking, pertanyaan yang lo ajukan di sini gunanya adalah buat memperjelas pikiran lo. Jadi ini bakal bisa ngebantu lo gitu untuk menghilangkan overthinking. Kalau menurut penelitian yang dilakuin di Inggris, pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya ditanya biar ya pikiran lo jadi lebih bermakna, biar munculin tindakan gitu ya, dan biar lo juga bisa dapet insight dan alternatif gitu. Opsi yang bisa lo ambil tuh apa? Nah, yang perlu lo lakuin sekarang adalah lo bisa bikin sebenarnya list pertanyaan dulu untuk bisa ngejawab pikiran-pikiran yang ada di kepala lo. Tapi memang ketika lo ngebuat pertanyaan ini ala-ala Socrates ya, gak sembarang pertanyaan yang bisa lo tulis. Pertanyaan ini perlu memenuhi beberapa syarat, dan lo bisa catat nih sebenarnya. Yang pertama syaratnya apa? Pertanyaan lo harus singkat, padat, dan jelas. Usahakan untuk tidak bikin pertanyaan yang malah bikin pikiran lo makin ribet dan malah bikin lo makin bingung. Misal, lo lagi galau nih. Daripada mikir kayak, gue salah nggak sih? Atau sebenarnya ini yang salah siapa sih? Gitu. Nah, lo bisa nanya sebenarnya pertanyaan spesifik yang singkat, padat, dan jelas. Yang kedua, bikin pertanyaan terbuka yang ada tujuannya. Coba bikin pertanyaan yang jawabannya nggak cuma iya atau enggak, atau benar atau salah gitu. Tapi tulis pertanyaan yang memancing lo untuk berpikir lebih jauh. Misalnya, contohnya adalah lo habis putus nih sama mantan. Dan tujuannya adalah lo mau tahu kenapa sampai kalian putus gitu. Coba deh lo tanya, hal-hal apa aja sih yang ngedorong gue dan mantan gue sampai bisa putus? Nah, itu kan ada tujuannya ya, jelas gitu. Nah, ini bakal bikin lo jadi lebih objektif. Yang ketiga, pertanyaan lo juga perlu tepat sasaran. Tapi hindari mengarahkan ke jawaban yang lo pengen. Lo perlu jadi orang yang objektif dalam menilai pikiran lo sendiri. Jadi kayak pertanyaan lo itu diusahakan memang objektif, gak mencoba untuk sesuai dengan apa yang lo pengen jawab gitu. Dan terakhir, pertanyaan lo juga ya berhubungan sama yang barusan ya, itu coba untuk netral gitu. Jadi gak berusaha memihak entah ke diri lo atau mungkin ke orang lain atau mungkin ke suatu hal gitu. Ya coba aja untuk senetral mungkin. Nah dari 1% sebenarnya punya beberapa contoh pertanyaan yang ini bisa lo pakai buat ngelatih critical thinking lo, biar bisa ngurangin overthinking lo. Misalnya, pertama, ada nggak sih sudut pandang lain gitu, sudut pandang alternatif yang bisa lo pakai? Nah, itu yang pertama yang bisa lo tanyain ya. Yang kedua, ada nggak sih contoh yang bisa lo kasih untuk mendukung pikiran lo? Dan yang ketiga, apa sih pertanyaan yang lebih baik yang bisa lo tanyain gitu, selain pertanyaan yang barusan udah lo tulis? Nah, gitu ya. Sebenarnya ada pertanyaan lain yang bisa lo tanyain kalau lo pakai Socratic Questioning. Dan 3 tadi mungkin bisa jadi langkah pertama. Bahkan banyak penelitian yang juga bilang kalau teknik ini sebenarnya bisa banget efektif buat menangani orang yang bahkan punya gangguan psikologis atau gangguan klinis sekalipun. Dan sebenarnya yang bikin metode ini gampang adalah lo bisa coba ngelakuin hal ini sekarang gitu, sendiri di rumah. Coba luangin waktu sebentar buat nanya hal-hal itu ke diri lo sendiri. Emang sih, buat bisa lancar ngelakuin ini memang gak gampang. Apalagi kalau lo sering banget jatuhnya malah ke bawah overthinking. So, wajar aja kalau buat pertama kali ya memang lo butuh bantuan gitu, atau lo butuh curhat dulu, atau lo butuh dibantu lah sama orang. Saran gue, kalau misalnya memang lo merasa kesulitan gitu, ketika lo mengalami overthinking ya, lo ikut aja mentoring dari 1%. Kenapa? Karena pertama, lo bakal dapat worksheet gitu ya. Ya salah satunya adalah worksheet Socratic Questioning ini, yang bisa lo lihat di layar, supaya lo bisa ngelakuin refleksi mendalam tentang diri lo gitu. Dan bukan cuma worksheet ya, lo juga sebenarnya bakal dapat bimbingan dan bantuan dari mentor buat ngerjain worksheetnya. Dan bukan cuma ngerjain worksheetnya doang, tapi juga yang ngedengerin curhat lo sih. Ya karena basically, semua mentor 1% adalah ya lulusan psikologi. Sarjana psikologi, bahkan ada juga yang S2 sih. Yang udah dapet training gitu ya, dan bisa ngedengerin curhatan lo dengan baik. Selain mengatasi masalah, ya lo juga bakal belajar sih buat kenal diri lo lebih dalam. Kenapa? Karena bukan hanya worksheet, tapi juga ada psikotes. Ada tes kepribadian, ada tes tingkat stres gitu ya, tes kesehatan mental, screening kesehatan mental lo gitu ya. Dan juga tes minat karir, supaya lo tahu minat lo ke depannya ngapain, gitu. Jadi lo bisa tahu diri lo lebih dalam.
Nah, jadi kalau misalnya lo pengen tahu lebih lanjut, jangan lupa ya buat klik link di description box. Dan seperti yang gue bilang tadi di awal, sebelum check out, lo bisa masukin kode promo yang ada di layar, biar lo bisa dapet potongan harga spesial. Oke? Atau lo juga bisa explore layanan kita, layanan 1% ya, di 1%.net. Akhir kata, gue paham banget sih, kalau mengurangi overthinking itu sebenarnya memang ya bisa dibilang gak mudah. Prosesnya mungkin sulit gitu, dan bisa jadi lo butuh bantuan. Tapi lo bisa banget kok buat mengatasinya dengan berbagai cara. Dan again, ya itulah alasan kenapa 1% ada. Kita sebagai life school ya pengen ngajarin lo tentang ya berbagai macam hal penting dalam hidup, terutama yang mungkin gak pernah lo pelajari di sekolah. Ini juga mungkin pertama kalinya buat lo, jadi nggak apa-apa ya, pelan-pelan aja. Seenggaknya 1% setiap harinya, yang penting ada progres. Oke? Sekian dari gue Evan dari 1%. Well, as always, sebagai mentor, well, gue ucapin selamat berprogres, dan gue tunggu lo di layanan mentoringnya 1%. Oke? Thanks.